Siap gerak, rapikan tempat duduk, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya. Amin. Apakah lokal sudah bisa dikondisikan? Sabu. Sampahnya Sabu. udah dipungut? Sudah Bu. Dan kalau jika sudah, yuk ambil absen terlebih dahulu. Rani, Hadir Bu. Reza Pasma, Hadir Bu. Listayani, Hadir Bu. Erni Sasmita, Hadir Bu. nah baik, hadir semuanya ya. Nah, kita masuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Toleransi Bu. ya toleransi dan etika beragama. Etika dalam pergaulan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu membacakan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat membaca surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, seterusnya surah Yunus ayat 40 sampai 41, seterusnya surah Al-Kahfi ayat 29 dan Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Dan hadis tentang toleransi dan etika pergaulan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna atau mufradat dari surat tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan dari surat-surat yang akan dipelajari nanti. Dan yang keempat itu dapat menunjukkan toleransi, perilaku toleransi dan etika pergaulan. Nah, sebelum masuk ke tentang ayatnya, ada yang tahu apa itu toleransi? Saling menghargai Bu. Apa? Suatu sikap saling menghargai. Ya, suatu sikap saling menghargai. Seperti agama Bu, antara seseorang yang mempunyai agama Islam dengan agama yang lain Bu. Ya, seperti toleransi beragama ya. Ya Bu. Nah, pengertian lain dari toleransi ini yaitu istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Nah, selanjutnya etika. Apa itu etika? Tingkah laku Bu. Ya, etika yaitu tingkah laku. Nah, tingkah laku atau tabiat. Nah, jadi etika ini biasanya berkaitan erat dengan moral, yang berarti juga adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal yang tindakannya buruk. Nah, lanjut ke materinya yaitu tentang surat Al-Kafirun. Siapa yang bisa membacakan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
baik, yang mana dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini dijelaskan yang artinya itu katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang mana dalam ayat ini itu ada seorang penyembah. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dari penjelasan ayat ini kandungannya yaitu secara umum surah Al-Kafirun ini memiliki dua kandungan utama. Pertama, ikrar kemurnian tauhid, khususnya tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah. Yang kedua, ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktek peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Selanjutnya pada ayat yang ke-6 yang berbunyi apa, Reza? Lakum dinukum Waliyadin. Ya, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pada ayat ke-6 ini dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa melaksanakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabdikannya keyakinan masing-masing. Nah, itulah tentang kandungan surat Al-Kafirun. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Jika tidak, kita masuk kepada yang kedua, kepada surat Yunus ayat 40-41. Silahkan bacakan, Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man yu'minu bi rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bi bari'una mimma a'lamu wa anna bari'un mimma ta'malun. Ya, bacakan artinya sekali. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya atau Al-Quran, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Ya, baik. Terima kasih, Rani. Yang mana di dalam ayat Yunus 40-41 ini tadi pada ayat 40 diartikan bahwa dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya yaitu Al-Qur'an, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, selanjutnya pada ayat 41 dijelaskan, dan jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, yang mana kandungan surat Yunus ayat 40 ini menjelaskan orang yang tidak beriman, yaitu orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Dibagi menjadi dua. Pertama, golongan yang benar-benar mempercayainya dengan iktikad baik terhadap Al-Quran. Yang kedua, golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan terus-menerus di dalam kekafiran. Mereka termasuk orang yang membuat kerusakan. Dan ayat 41 pun kandungannya yaitu menyatakan bahwa Islam sangat menghargai
karena masing-masingnya mempunyai hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam sekalipun Islam agama yang benar. Nah, di mana dalam ayat 41 ini dijelaskan kalau kita itu tidak boleh memaksa seseorang Memeluk agama, Bu. ya memeluk agama yang kita anut. Ya, Bu. Nah, selanjutnya poin yang ketiga kita masuk kepada Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Nah, Reza tolong bacakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughatu bima'in kalmuhli yashwil wujuha bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Riza. Nah, dari mana kandungan dari surah Al-Kahfi ayat ke-9 ini dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan kepada semua manusia yang termasuk kaum musyrikin yang angkuh bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah, Tuhan semesta alam. Kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Barang siapa yang mau beriman kepadanya dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, maka hendaknya ia beriman. Sebab manfaat keuntungan dari keimanan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, Bu. Barang siapa yang ia ingkar atau kafir, maka biarlah ia kafir walaupun ia kaya, jabatannya tinggi. Maka Allah dan Nabi Muhammad itu tidak mengalami kerugian sedikitpun. Ayat tersebut juga menerangkan kerugian dan kecelakaan akibat apa? Siapa yang tahu? Akibat Penganiayaan diri sendiri. Nah, yang dimana di sini Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka, yaitu melemparkan mereka ke dalam neraka. Siapa yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka? orang-orang yang zalim, Bu. Ya, orang-orang yang zalim. Dan mereka pun akan mendapatkan ganjaran dari Allah, yaitu jika mereka meminta pertolongan atau meminta minum, maka ia akan diberi seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek bagi orang-orang yang zalim kepada Allah. Nah, itu penjelasan tentang surat Al-Kahfi ayat 29. Ada yang ingin ditanyakan atau yang ragu? Tidak, Bu. Jika tidak, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Salah bacanya. Nah, yang mana arti dari surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 ini? Yang pertama,
ayat 10 ini menjelaskan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damailah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, ayat 10 ini menjelaskan kepada manusia bahwa kita harus saling bersaudara. Nah, selanjutnya arti dari ayat yang ke-11 yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu saling mengolok-olokkan, karena boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan, dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolokkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk atau yang tidak disukai oleh temanmu. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu fasik, yaitu setelah beriman. Dan barang siapa tidak berbuat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, pada ayat yang ke-11 ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh saling mengolok-olok. Ya, saling mengolok-olok kan antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu tidak boleh memberi gelar teman kita atau gelar-gelar yang tidak disukainya. Lanjut kepada ayat yang 12 yang artinya itu wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu termasuk kepada dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu saling mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi, penerima taubat, Maha Penyayang. Nah, pada ayat 12 ini dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh berprasangka. Dan selanjutnya tidak boleh apa? Ya, menggunjing. Karena perbuatan ini termasuk kepada dosa. Nah, masuk kepada ayat yang ke-13. Tolong Rani bacakan arti dari ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, yang dimana dijelaskan dalam ayat 13 ini bahwa kita harus saling mengenal. Ya, saling mengenal antara satu sama lain, dan tidak boleh merusak persaudaraanmu. Ya, tidak boleh merusak persaudaraan. Dan ayat 13 ini juga menegaskan kepada semua manusia diciptakan oleh Allah ini beraneka ragam dan bertujuan untuk saling mengenal, dan ukuran kemuliaan di sisi Allah ini yaitu adalah ketakwaan seseorang. Nah, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin ditanyakan?
ditanyakan tentang kandungan dari surat Al-Kafirun, Al-Hujurat, Al-Kahfi, dan surat Yunus tadi? Tidak, Bu. Jika tidak, kita lanjut kepada poin yang terakhir, yaitu tentang perilaku orang yang bertoleransi dan beretika dalam pergaulan. Nah, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan atau pengamalan kita dalam surah Al-Kafirun ini apa saja? Erni bisa bacakan? Oh. Dalam surah Al-Kafirun yang pertama, hendaknya setiap mukmin memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. Ya. Yang kedua, masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik sesuai dengan keyakinannya. Yang Ya. ketiga, setiap pemeluk agama akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya pada surat Yunus, tolong Reza, apa penghayatan dan pengamalan yang dapat diterapkan? Yang pertama adalah setiap orang mukmin harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, hendaknya orang mukmin mengetahui bahwa Allah adalah pemelihara dan pembimbing kita semua. Yang ketiga, orang yang tidak beriman menolak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul dan apa yang dibawanya, mereka berhak berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah SWT serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Dan selanjutnya, pada pengamalan Quran Surah Al-Kahfi, yang pertama adalah nilai kebenaran adalah sesuatu yang pasti dan menjadi harga mati sebab sumbernya dari Allah dan tidak boleh diubah atau diabaikan. Yang kedua, keuntungan dan manfaat dari keimanan kita kepada Allah akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, mereka mengingkari dan menolak ayat-ayat Allah akan merugi dan celaka. Selanjutnya, pengamalan Quran Surah Al-Hujurat 10-11. Sama orang mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan yang kokoh. Sama orang muslim tidak boleh mengolok-olok, mengejek, menghina. Sama orang mukmin tidak boleh memanggil orang mukmin lain dengan panggilan atau sebutan yang buruk. Orang mukmin dilarang berburuk sangka dan orang mukmin harus mengikuti perintah untuk sadar dan mengakui bahwa di sisi Allah semua manusia sama kedudukannya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Reza. Nah, itulah perilaku orang yang bertoleransi dan beretika dalam pergaulan dalam surah Al-Kafirun, Yunus, Al-Kahfi, dan Al-Hujurat tersebut. Nah, di sana kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita di sana tidak boleh membedakan antara satu agama dengan agama yang lain. Dan di sana kita juga harus saling bersaudara dan tidak boleh mengolok-olokkan orang lain atau memberi gelarnya yang buruk-buruk atau menggunjing orang lain, karena menggunjing itu juga termasuk kepada dosa. Ya, perbuatan dosa. Dan siapa yang mengunjingi temannya atau saudaranya sendiri sama dengan memakan bangkai. Ya, bangkai daging saudaranya sendiri. Nah, dari sekian pembelajaran kita tadi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, mungkin waktu kita membatasi, Ibu tutup dulu. Sebelum Ibu tutup, Ibu harap anak-anak Ibu semua pelajari materi kita selanjutnya supaya nanti pas Ibu bertanya bisa menjawabnya ya. Ibu. Ya, kita tutup dulu dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.